mereka pulang tabrakan, ada yang berantem. Saya hanya menindaklanjuti itu, Pak. Salah? Tidak. Ya udah. Kita juga negakin aturan, Pak. Iya, saya tahu. Kita juga negakin aturan. Tugas Bapak kan negakkan aturan, saya Iya. tahu. Ya udah, Pak. Kalau gitu jangan di Subang, Pak. Kalau nggak mau ikutin Lo aturan nggak kita. bisa, saya orang Subang. Ya, kalau Bapak Saya orang udah Subang, 43 tahun di kalau Subang. Bapak orang Subang, Iya. di sini ada perdanya. Iya. Ya Bapak ikuti aturan perda Iya, Subang. mana perdanya? Saya hanya menindaklanjuti Anda apa kan jadi aduan masyarakat. pemimpin, saya juga yang milih. Dan masyarakat yang milih saya, anaknya kemarin ada yang keracunan alkohol. Bukan cuma Bapak yang milih saya, masyarakat yang lain pun milih saya. Adalah ini hal yang mesti dibenahi karena Bupati Subang itu adik saya. Malam di Kabupaten Subang mendadak berubah mencekam. Gemerlap lampu hiburan malam yang biasanya penuh tawa dan musik keras kini diselimuti ketegangan. Sebab malam itu seorang bupati datang bukan untuk berkunjung, ia datang membawa ketegasan. Kang Rey, Bupati Subang yang dikenal berani, turun langsung memimpin razia tempat hiburan malam. Langkahnya tegas, tatapannya tajam, dan tidak sedikit pun terlihat rasa getar. Satu persatu botol minuman beralkohol mulai diamankan. Suasana mendadak panas, bisik-bisik berubah menjadi kepanikan. Dan benar saja, ketegangan akhirnya meledak. Adu mulut tak terhindarkan antara Kang Rey dan pemilik tempat hiburan malam. Perdebatan berlangsung keras di tengah sorotan kamera dan kerumunan warga. Namun, di tengah panasnya suasana, Kang Rey tetap berdiri tegak. Peraturan harus ditegakkan. Kalimat itu terdengar lantang mengalahkan dentum musik malam. Tak ada kompromi, tak ada kata mundur. Malam itu menjadi bukti bahwa ada pemimpin yang memilih turun langsung menghadapi resiko daripada hanya berbicara di balik meja kekuasaan. Kini publik mulai heboh dan bertanya-tanya, akankah Kang Deddy Mulyadi turun tangan melihat adik angkatnya bersitegang langsung dengan para pemilik hiburan malam? Benarkah ini awal dari gebrakan besar penertiban hiburan malam di Kabupaten Subang? Atau justru malam ini baru permulaan dari konflik yang lebih besar? Aku kalau minum ada nggak ada? Subang nggak boleh jual alkohol, Pak. Kenapa baru sekarang? Perdanya udah ada dari lama, Pak. Saya nggak dapat tembusan. Bapak izinnya ada nggak? Ada. Mana? Izin liburan. Ya, izin Ayo kita liburan. ngomong di bawah. Yuk, di sini aja. Saya lagi ngecekin dulu ini. Cek aja dulu. Izin liburannya dulu. Tunjukin ke saya. Anda gimana? Perdanya nggak boleh, Pak. Hah? Nggak boleh ada alkohol. Ada perdanya? Ada. Ada. Perdanya ada. Tolong ambil izinnya, dibawa ke KP. Dengan KP-nya kita ngobrol dulu, Pak. Ini saya lagi ngecek dulu. Hah? Lagi ngecek dulu. Kan bisa anggota ngecek. Apa? Kan Saya anggota harus bisa. kontrol langsung. Hah? Harus saya ngontrol langsung. Kan kasihan anak-anak. Dia kan cari makan, kerja. Kita juga negakin aturan, Pak. Iya, saya tahu. Kita juga negakin aturan. Tugas Bapak kan negakkan aturan, saya Iya. tahu. Ya udah, Tapi bagaimana dengan anak-anak? Dia punya penghidupan, penghasilan dari sini. Pak. Kalau gitu jangan di Subang, Pak. Kalau nggak mau ikutin Lo aturan nggak kita. bisa, saya orang Subang. Ya, kalau Bapak Saya orang udah Subang, 43 tahun di kalau Subang. Bapak orang Subang, Iya. di sini ada perdanya. Iya. Ya Bapak ikuti aturan perda Ya, Subang. mana dong. perdanya? Saya nggak ada. Sat, cari perdanya, Sat. Ya, jangan langsung main potong kompas begini, Pak. Biar kita sama-sama tahu, Pak. Jelas, Pak. Perdanya jelas. Harusnya ada sosialisasi, Pak. Jangan Pak, ini jualan udah lama, Pak. Hah? Ini kan udah buka lama. Iya. Harusnya udah tahu, Pak. Loh, kita nggak ada sosialisasi. Bapak kan sebelum usaha itu harusnya datang dulu Iya. ke dinas perizinan, ditanya Iya. dulu di sana. Ada di sini boleh nggak buka minuman alkohol? Di sana kan pasti dijelasin, nggak boleh, Pak, di sini. Oh, Kalau Bapak memang udah ada surat izinnya. Tidak dijelasin, Pak. Gini ya, Pak. Perda ini berlakunya bukan baru. Ini udah bertahun-tahun. 2015. Tahun 2015, Pak, perdanya. Loh, Nomor 65 tahun begini, 15. mohon maaf, Pak ya. Kita nggak enak debat di sini, Pak. Alangkah baiknya kita duduk, biar saling mengerti, Pak.
Kita cek dulu ini aja. Hah? Kita cek dulu aja. Harusnya kalau saya dikasih sosialisasi, saya ngerti Pak. Di sini rame terus jual miras, pulang anaknya ada yang mabuk, ada yang kecelakaan, mereka ngeluh ke saya, Pak. Bapak bisa menjelaskan ke mereka? Bisa? Bisa. Bisa. Hah? Ada yang ribut pulang dari sini, berantem di tengah kota, Nanti kita batasi. minumin. Batasi gimana, Pak? Yang jelas perdanya kok ada kok dari 2015, Pak. Di Subang Saya ini nggak tahu, boleh jualan Pak. minuman beralkohol, Pak. Kalau ada aturannya, tolong disosialisasikan. Gini dulu Berarti- aja lah, gini dulu aja. Ah. Izinnya mana dulu, tunjukin ke Ya saya. tunggu di bawah istri saya. Bapak kalau mau ngobrol sama saya, Ah. bawa izinnya dulu. Ya tunggu. Udah, nggak usah debat dulu sama saya, tunjukin dulu izinnya, izin hiburannya, izin jual mirasnya, tunjukin dulu sama saya. Semuanya bawa tunjukin di sini izinnya. Jadi semua sudah dirazia. Sudah semua, Pak. Nggak tebang pilih saya, semua tempat saya razia banget. Oh gitu. Iya. Bapak cek aja Termasuk ke bawah. M2M. M2M, di sini kita ke M2M. Kalau mau ikut Bapak silakan. Oh jadi ini sebagai Ini ketiga, Pak. project pilot Ini gitu. ini ketiga, Pak. Ini tempat ketiga yang kita razia malam ini. Pertamanya di mana? Dari Pablo. Di bawah. Barusan yang bawah juga sudah kita razia. Sekarang ini, dari sini kita ke M2M, ke Valet, semua. Kita razia, Pak. Tenang, Pak. Kita nggak ada pilih-pilih, Pak. Harusnya di kepemimpinan Bapak panggil kita dong. Owner. Bapak jelasin. Dikala saya lari dari komitmen, baru Bapak ambil tindakan tegas. Jangan begitu dong. Kalau pemerintah selalu salah, Pak. Nggak Bukan apa-apa. terlalu salah. Iya, nggak apa-apa. Kita selalu salah. Jangan begini. Kalau di Saya sini tindak lanjuti laporan masyarakat. Ibu-ibu yang anaknya Oke. nangis-nangis karena mabuk-mabukan di sini. Oke. Karena mabuk-mabukan di Pablo, di tempat lain, mereka pulang tabrakan, ada yang berantem. Saya hanya menindaklanjuti itu, Pak. Oke. Salah. Ya tidak. Ya udah, stop sampai situ. Salah. Ya sudah. Kalau itu alasan Bapak nggak salah. Ya sudah. Cuma saya pertanyakan, kapan Bapak sosialisasi? Pak, Dan ini kapan perda perdanya ini? lama, Pak. Perda lama dari 2015. Bapak udah jabat? Bukan perda baru, Pak. Bapak udah jabat? Bukan mau saya sudah jabat, mau saya belum. Ini perda dari 2015. Kalau perdanya baru keluar kemarin, saya tiba-tiba langsung ambil tindakan kayak gini, baru saya harus sosialisasi. Saat memasuki lokasi, Kang Ray menemukan adanya penjual minuman keras yang diduga melanggar peraturan daerah ataupun perda yang telah berlaku sejak tahun 2015. Namun, situasi mulai memanas ketika pemilik tempat hiburan mempertanyakan tindakan razia tersebut. Ia mengaku kurang mendapatkan sosialisasi terkait aturan larangan alkohol yang berlaku di wilayah tersebut. Perdebatan pun terjadi secara terbuka di lokasi razia. Pemilik tempat merasa keberatan karena usaha yang dijalankannya menggunakan modal pribadi. Sementara minuman yang dijual terancam disita seluruhnya. Di sisi lain, Kang Ray menegaskan bahwa dirinya hadir bukan untuk mencari popularitas ataupun menjatuhkan pihak tertentu. Ia mengatakan bahwa tindakan ini dilakukan berdasarkan banyaknya laporan masyarakat. Menurut Kang Ray, warga sudah lama merasa resah dengan aktivitas di tempat hiburan malam yang sering memicu keributan, mabuk-mabukan, bahkan kecelakaan yang melibatkan anak-anak muda. Tahu. Kan Anda bilang begitu. Ya biar Bapak tahu. Anda panutan loh. Ya biar Bapak tahu. Dilihat orang jangan begini Makanya caranya. nggak mau dilihat Dikit, orang. dikit. Kan Bapak yang nggak mau dilihat orang. Kalau saya mau aja dilihat orang, Pak. Selama saya benar, Ya, selama saya iya, tindak karena lanjut yang Bapak benar. cari pamor. Penutup yang ini saya nggak perlu nyari pamor, Pak. Setan penutup yang ini saya udah Anda menang. juga, saya juga yang milih. Jangan Anda ini macam-macam. Ya saya makanya nggak tebang pilih, mau yang milih saya, mau yang nggak milih saya tindak lanjuti, Pak. Yang milih Anda juga saya, kampung saya. Ya sudah, Pak. Jangan kalau punya kuasa jangan langsung main semena-mena. Tunjukkan aturan, nggak boleh begitu dong, bijaksana. Makanya saya ajak ngobrol. Anda nggak mau. Ini saya Mentang-mentang ada media. Saya kan lagi nunjukin aturan, Rating Pak. Anda naik. Saya lagi nunjukin aturan, Pak. Kita di sini cari makan, tolonglah saling menghargai. Saya tidak membatasi, Pak. Tapi kan jangan jualan alkohol juga, Pak. Lah, iya saya tahu. Di Bandung boleh, Pak. Di Bandung boleh, di Jakarta boleh. Di daerah-daerah lain boleh, karena ada perdanya yang mengatur. Di Subang perdanya mengatur, tidak Alangkah boleh. baiknya Bapak bijaksana. Kan saya ajak tadi kita ngobrol. Biar Bapak tahu titik permasalahannya di mana. Bukan Anda nunjukkan power gitu loh. Saya nggak nunjukin power, Pak. Nggak boleh begitu. Saya hanya menindaklanjuti
Anda kan jadi aduan masyarakat. pemimpin, saya juga yang milih. Dan masyarakat yang milih saya, anaknya kemarin ada yang keracunan alkohol. Bukan cuman Bapak yang milih saya, masyarakat yang lain pun milih saya. Enggak. Emang dari tempat saya asal muasalnya. Dengan nada tegas, Kang Rey menyampaikan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan tanpa tebang pilih. Meski pemilik tempat beberapa kali memohon agar minuman keras tidak disita semuanya karena kerugian modal yang besar, Kang Rey tetap pada pendiriannya. Baginya, aturan daerah harus ditegakkan demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Subang. Situasi di lokasi pun semakin menegangkan ketika pemilik tempat menganggap tindakan tersebut dilakukan secara mendadak dan kurang manusiawi. Namun, Kang Rey tetap konsisten menjalankan razia hingga proses penyitaan selesai dilakukan. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan tegas seperti ini memang diperlukan demi ketertiban masyarakat? Atau sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami terus menghadirkan informasi menarik, update terbaru, dan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampurasun.